warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kulsum Ainur Imamah. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A dan saya di sini akan menjelaskan tentang materi kias. Islam memiliki beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan atas suatu perkara yang terjadi. Salah satu sumber hukumnya adalah kias. Kias, menurut para ulama, adalah hujjah atau pegangan syariah yang keempat. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, hadis, dan yang ketiga, ijma', yang keempat, kias. Secara bahasa, kias berasal dari bahasa Arab yang artinya menyamakan. Sedangkan secara istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Rukun kias ada 4. Yang pertama, asal yang disebut juga dengan makis alai yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Yang kedua, far'un yang disebut juga dengan makis yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'un seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat, ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari pada far'un. Seandainya sifat ada pada far'un, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum far'un sama dengan hukum asal. Macam-macam kias dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada far'un dibanding dengan yang terdapat pada asal. Kias dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kias al-aulawi, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan pada asal lebih kuat diberikan pada far'un, seperti memukul orang tua dikiaskan dengan menyakiti hati orang tua. Yang kedua, kias al-musawi, yaitu suatu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Seperti menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Yang ketiga, kias al-adna, yaitu mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contohnya, mengkiaskan jual beli apel pada gandum. Macam-macam kias jika dilihat dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum. Ada 2, yaitu yang pertama, kias al-jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal atau nas yang menetapkan ilatnya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan far'un. Contohnya, mengkiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki. Yang kedua, kias al-kafi, yaitu kias yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Contohnya, mengkiaskan pembunuhan menggunakan bahan berat dengan pembunuhan menggunakan bahan tajam. Macam-macam kias jika dilihat dari segi persamaan cabang kepada pokok. Ada 3. Yang pertama, kias makna, ialah kias yang cabangnya hanya disandarkan kepada pokok yang satu, karena makna dan tujuan hukum cabangnya sudah cukup dalam kandungan hukum pokoknya. Oleh karena itu, korelasi antara keduanya sangat jelas dan tegas. Yang kedua, kias sibhi, ialah kias yang far'un dapat dikiaskan kepada 2 asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan far'un. Yang ketiga, kias dalalah, yaitu ilat yang ada pada kias menjadi dalil, tetapi tidak diwajibkan far'un.
Sebagai contoh, menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut far'un. Untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut asal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu haram. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surah An-Nisa ayat 10. Persamaan ilat antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkan hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan memakan harta anak yatim merupakan asal, menjual harta anak yatim merupakan far'un, haram merupakan hukum asal, dan mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim merupakan ilat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.